oleh para pejabat negara. Menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang porak-poranda dibuatnya. Pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, dan transparan sehingga memperoleh hasil yang baik. Tetapi karena oknum bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita, maka rusaklah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih harus menunggu proses peradilan sengketa pemilu. Semoga saja keputusan yang ditunggu oleh banyak pihak mampu memberi kepuasan pada masyarakat luas. Bagi kita bangsa, bagi kita semua, yang penting dalam hidup ini masing-masing harus sadar, menyadari bahwa berpegang teguh Al-Quran itu mutlak adanya. Bagaimana tidak, Al-Quran sudah berpesan dalam surat Al-Mutaffifin, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauman nasu yaqumu li rabbil alamin alla inna kitabal fujari lafi sijin adara wa ma adara kama sijin kitabun marhum. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari kita semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal bagi setiap manusia. Pada sisi lain, hadis juga telah menegaskan bahwa ar-rosi wal murtasi finar, yang nyogok dan yang disogok neraka tempatnya. Dalam redaksi yang berbeda, hadis juga menjelaskan laknatullahi ala rosi wal murtasi finar, bahwa Allah melaknat kepada orang-orang yang menyogok dan yang disogok, keduanya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak mengerikah ancaman Allah tersebut? Jelas bagi kita yang sehat dan beriman, pastilah wajib berupaya menghindari siksaan neraka itu. Naudzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepada seluruh jamaah saya berpesan, marilah kita berpegang prinsip bahwa setiap diri jangan sampai bertindak curang dalam segala bentuk kehidupan, dan harus kita pahamkan dan camkan bagi seluruh anggota keluarga, handai tolan, teman sekerja, dan sebagainya, sehingga kehidupan bangsa ini terhindar dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus kepada bapak-bapak, marilah kita sadari bahwa seorang bapak harus memberi contoh ketauladanan bagi seluruh keluarga, tetangga, dan seluruh warga masyarakat, bahwa kita jangan sampai bertindak curang dalam seluruh kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan di mana kita berada. Marilah menjadi seorang bapak yang ideal bagi seluruh anggota keluarga, tetangga, dan masyarakat luas.
Tolak kepada siapapun oknum termasuk atasan bila mereka mengajak, mendorong, menekan untuk berbuat curang dalam segala bentuknya. Jangan menjadi seorang bapak justru menjadi sosok yang mandegani untuk berbuat curang. Kepada seluruh ibu-ibu dan calon ibu rumah tangga, jadilah istri dan ibu rumah tangga yang baik, yang memberi contoh untuk berani dengan tegas menolak dan memberantas perilaku curang dalam segala bentuknya. Jadilah seorang ibu dan istri yang ideal baik di dalam rumah tangga maupun di masyarakat. Jangan sampai ibu-ibu justru membujuk dan mendorong suami untuk berbuat curang dalam lingkungan kerjanya hanya sekedar untuk mendapat harta benda dan jabatan. Itu perbuatan konyol dan menyengsarakan dan memalukan banyak pihak, termasuk anggota keluarga tentunya. Nauzubillah min dzalik. Jadilah istri yang setia dan selalu mendampingi suami dengan tetap mengawal perilaku jujur dan adil untuk semua. Kepada para anggota TNI, Polri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Lurah dan seluruh perangkat desa dan seluruh profesi lainnya, kami ingatkan bekerjalah yang jujur, tertib, berkemajuan sesuai amanat undang-undang dan janji prasetya masing-masing untuk negara dan bangsa. Jangan menjadi oknum pejabat dengan seluruh profesi masing-masing, justru berperilaku angkuh, sombong, tidak bersikap baik kepada sesama, apalagi malah cenderung berpihak kepada yang berperilaku curang. Ingatlah bahwa seluruh apa yang kita lakukan, apapun bentuknya, pada saatnya nanti akan menerima balasan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kita benar-benar menjadi orang yang selalu menjadi idaman atau sosok yang ideal bagi semua pihak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat bagi orang lain. Khusus kepada anak-anak, adik-adik, para pelajar dan mahasiswa, dan komponen Angkatan Muda Muhammadiyah, serta seluruh generasi muda Islam, saya berpesan, jadilah sosok pelajar, mahasiswa, dan generasi muda yang cakap, berakhlak mulia, percaya pada diri sendiri, bertanggung jawab, berbakti pada orang tua, serta berguna bagi seluruh warga masyarakat dan bangsa. Belajarlah yang tekun, bergabunglah dengan organisasi Angkatan Muda dimanapun kalian berada. Jangan sekali-kali Anda, kaum muda remaja, mengorbankan diri dan menjerumuskan diri pada segala bentuk perilaku yang akan merugikan kita masing-masing, keluarga dan masyarakat. Jangan tampilkan diri Anda dengan perilaku sombong, ugal-ugalan, angkuh, bikin resah keluarga, apalagi warga dan masyarakat luas. Pesan ini sangat serius saya sampaikan dan tentu dengan rasa ikhlas agar masyarakat dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan hebat di mata bangsa-bangsa yang lain. Yang penting diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga demikian adanya, dan marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.